Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang demokratisasi. Sebuah proses untuk mendemokrasikan masyarakat Indonesia. Karena walaupun keran kebebasan itu dibuka, tapi kemudian tidak ada proses untuk menjadi demokratis, maka kebebasan itu akan dipergunakan menjadi kontra demokrasi. Nah, ada sebuah kisah di hikmah dalam humor kisah dan pepatah. Nah, seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Dia mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Nah, setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita tersebut, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Ini luar biasa ya. Mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami sehingga bisa tidur dengan aman." Itu perlu dimaknai gitu, bahwa ya pemerintah itu ada untuk menjalankan fungsi-fungsinya, untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi ya seharusnya pemerintah itu pelayan rakyat, bukan sebaliknya gitu, menjadi eksklusif dan seterusnya. Nah, kisah tadi menunjukkan seorang pemimpin yang lemah, pemimpin yang tidak bisa melindungi rakyatnya ya. Seorang pemimpin ya harus memiliki kemampuan memadai sehingga dia mampu mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Nah, bagaimana proses demokrasi di dalam memilih pemimpin kita, baik itu pejabat publik maupun pejabat politis ya. Nah, itu silakan didiskusikan dengan baik untuk melihat apakah kemudian cara atau prosesnya sudah demokratis menurut nilai Pancasila atau belum ya. Karena ya pemimpin yang zalim dan tidak bermoral itu tentu tidak akan mendatangkan kesejahteraan rakyat, malah sebaliknya akan melahirkan penderitaan rakyat ya. Tapi ya perlu dilihat dalam sejarah bahwa mereka yang memimpin tidak dengan adil, mereka yang sewenang-wenang pada rakyatnya, di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir kekuasaannya, dia akan memperoleh kehinaan dan derita. Nah, seperti Amangkurat I misalnya, meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis ke-16 ya, Raja Tiran di Prancis itu ya, mati dipisau pemotong hewan oleh massa. Adolf Hitler juga begitu, dan ada banyak pemimpin yang lain yang berakhir dengan mengenaskan ya. Nah, sehingga ya, seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil, karena yang dimintai pertanggungjawabannya seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia berlaku adil terhadap mereka yang dipimpinnya. Nah, sebenarnya sistem atau rekrutmen pemimpin itu juga sangat menentukan bagaimana lahirnya seorang pemimpin yang berkualitas ya, pemimpin yang capable ya terhadap tugas-tugasnya. Nah, itu juga sangat ditentukan oleh sistem yang terbentuk. Nah, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara kita? Kalau kita bicara pemilihan presiden dan wakil presiden, itu kan dalam konstitusi kita setelah amandemen itu ada perubahan ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Nah, dengan pemilu 2019 kemarin, di mana pemilu presiden dan pemilu legislatif itu bersamaan, lalu kemudian ada berbagai persyaratan menurut aturan perundang-undangan. Nah, itu banyak dilihat sebagai sesuatu yang yang begitu menguras energi, karena ada banyak proses berlangsung secara bersamaan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa
pemenang itu mendapatkan suara lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi. Jadi ya ini juga jadi pertanyaan, kalau kemudian demikian ya bisa jadi akan ada hegemoni dari wilayah-wilayah tertentu, dari etnis tertentu, padahal setiap warga negara itu berhak untuk memilih sesuai dengan aturan perundang-undangan tentu. Nah, kemudian kalau gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis, tapi akhirnya kemudian ada pemilihan kepala daerah juga secara langsung. Kemudian ada pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Ini juga ada mekanismenya. Dan kalau kemudian dianggap bahwa presiden dan atau wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran hukum atau dianggap tidak memenuhi lagi syarat untuk melanjutkan, maka kemudian DPR bisa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya 9 orang itu bersidang untuk memutuskan apakah terbukti atau tidak terbukti. Setelah itu kemudian dibawa ke DPR kalau terbukti, kalau tidak berarti berhenti. Kalau dibawa ke MPR, bisa saja di MPR memutuskan apakah diterima usulan DPR itu atau tidak. Kalau tidak diterima berarti presiden dan atau wakil presiden itu menjabat seterusnya. Kalau tidak berarti akan ada pemilihan, diberhentikan presiden dan atau wakil presiden itu. Nah, bagaimana kalau wakil presidennya yang berhalangan tetap, terjadi kekosongan wakil presiden? Maka yang mengajukan 2 calon itu adalah presiden. Selambat-lambatnya 60 hari penyelenggaraan sidang MPR untuk memilih wakil presiden. Nah, bagaimana kalau dua-duanya berhalangan tetap secara bersamaan? Nah, tentu ada mekanisme untuk itu ya. Jadi parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya itu mengusulkan. Nomor urut 2 juga mengusulkan. Lalu kemudian MPR yang memilih. Tapi ya di dalam masa transisi itu siapa yang memegang kekuasaan? Ya ada menteri dalam negeri, ada menteri luar negeri, dan ada menteri pertahanan. Nah, selanjutnya, apakah ini sudah sesuai atau tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila? Silakan nanti didiskusikan. Nah, kemudian selanjutnya demokratisasi. Jadi demokratisasi itu adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan untuk terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi, atau proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Demokrasi sebagai pandangan hidup, demokrasi sebagai way of life ya. Jadi demokrasi itu tidak datang begitu saja. Dia akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tapi dia harus diupayakan. Jadi walaupun keran kebebasan itu dibuka, tidak akan bisa juga demokratis kalau tidak diupayakan. Jadi demokrasi itu memerlukan usaha nyata. Jadi harus masif, sistematis, terstruktur ya. Bagaimana demokratisasi itu dilakukan. Jadi usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mindset, kerangka berpikir dan setting society, rancangan masyarakat. Sehingga bentuk konkret dari manifestasi itu adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of life, pandangan hidup dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah. Karena demokrasi itu bukan hanya persoalan pemilu, demokrasi itu bukan hanya persoalan partai politik, tapi demokrasi itu harus ada di setiap sendi-sendi kehidupan, di setiap aspek kehidupan, baik itu di aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kemudian dia menjadi sebuah way of life. Nah, kalau kita bicara karakteristiknya, dia berlangsung evolusioner, jadi dia step by step, secara bertahap. Kemudian perubahannya persuasif, tidak represif. Nah, kemudian demokratisasi itu tidak pernah selesai, dia harus diturunkan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, sambil kemudian membaharui seperti apa yang ideal untuk sebuah negara. Tapi kerangka dasarnya sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Nah, bagaimana upaya untuk melaksanakan demokratisasi di Indonesia itu silakan Anda identifikasi untuk kita diskusikan di pekan-pekan diskusi. Baik, saya pikir cukup untuk materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.